Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik, pada hari ini kita belajar tentang prinsip dasar beribadah dan karakteristiknya. Prinsip dasar dalam ibadah dan karakteristiknya disusun oleh Raisa Najma. Baik, apa daftar pustaka yang akan kita bahas? Pertama, pengertian ibadah. Yang kedua, macam-macam ibadah. Yang ketiga, prinsip ibadah dalam Islam. Karakteristik ibadah dalam Islam, keutamaan beribadah. Baik, pertama adalah pengertian ibadah. Apa itu pengertian ibadah? Pengertian ibadah artinya tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdun artinya apa? Seorang hamba. Abdun artinya seorang hamba. Maka kalau hamba itu wajar dia beribadah kepada Allah. Karena manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Aku. Begitu. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi Allah tidak memberikan tidak memberikan kita keluasan dalam ibadah. Nah, ibadah itu dibagi dua. Ada ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sholat, diatur sholat waktunya, kali dalam sehari semalam caranya. Puasa juga begitu, diatur ketika puasanya di bulan Ramadan, pergi haji diatur ke Mekah. Kemudian ada namanya ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak diatur. Ibadah ini khusus, kalau ini ibadah umum. Ghairu mahdhah, tidak diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan niat saja itu sudah menjadikan ibadah. Jadi contohnya ini tidak cocok ya. Contohnya taruh ini di atas karena zakat itu diatur Allah. Ininya, presentasinya, gitu kan. Kepada siapa diberikan. Nah, terus infak bolehlah taruh di sini. Infak, sedekah bolehlah, nggak terlalu diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lebih tepat contohnya di ibadah ghairu mahdhah ini seperti apa? Bekerja, gitu kan. Habis itu bekerja itu seperti tidur, makan, hal-hal yang kelihatan boleh atau mubah, tapi kalau diniatkan kepada Allah, maka maka dia akan menjadi pahala. Maka itu disebut ibadah ghairu mahdhah atau disebut ibadah umum. Ibadah khusus tidak banyak waktunya. Kalau sholat 5 kali sehari. Kalau zuhur 10 menit, gitu kan, kali 5, asar maghrib isya, subuh 50 menit, berarti ada 3 jam lebih kita ibadah ghairu mahdhah yang tidak ditentukan Allah apa caranya, bagaimana caranya. Terus bagaimana? Niatkan aja kepada Allah. Jadi kalau lihat perbedaannya adalah ini, kalau ibadah mahdhah dia diatur pelaksanaannya, ghairu mahdhah tidak diatur. Itu perbedaan. Tapi kalau persamaannya bersama-sama kalau diniatkan karena Allah, sama-sama dapat pahala. Ibadah mahdhah diniatkan karena Allah, dapat pahala. Ibadah ghairu mahdhah seperti bekerja diniatkan untuk Allah, saya bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri, maka juga dapat pahala. Jadi nanti jawab di GCR ya, saya akan berikan tempatnya untuk menjawab. Pertanyaan pertamanya apa? Apa persamaan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah? Baik, jawabannya tadi udah dapat ya kalau ditonton baik-baik videonya. Baik, berdasarkan cara pelaksanaannya ada jasmani dan rohani sekaligus, seperti ibadah sholat, puasa, gitu kan. Ada rohani dengan mal seperti zakat, ada jasmani, rohani dan harta langsung seperti ibadah haji. Macam-macam ibadah ini bisa dibaca ya, bentuk-bentuk sifatnya
ya kan? Terus prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip dalam beribadah di Islam itu yang paling pertama itu adalah diniatkan karena Allah. Kalau tidak diniatkan karena Allah, ria dia, maka pahalanya akan hilang atau habis. Tidak menyekutukan dengan Allah selain Allah, gitu. Pasrah kepada Allah. Ini bisa dibaca ya ibadahnya. Terus karakteristiknya gimana? Nah, tidak ada perantara, ya. Bisa dibaca. Nah, keutamaan ibadah kepada Allah dalam mensucikan hati dan jiwa. Jadi ibadah itu sebenarnya adalah amalan yang harus masuk ke dalam hati. Karena semuanya tujuannya adalah merubah akhlak. Nah, misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian apalagi puasa. Puasa itu asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai dari perbuatan maksiat. Kemudian zakat. Zakat itu membersihkan hati. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Bersihkan hati dari sifat kikir, tamak, loba, bakhil, gitu kan. Kemudian kalau haji dilahirkan dilahirkan dalam keadaan suci seperti dilahirkan ketika masih bayi tanpa ada dosa. Jadi bersih orang yang haji itu. Jadi sebenarnya seluruh ibadah itu tujuannya adalah membentuk pribadi yang kamil mutakamil, yang sempurna dan menyempurnakan, atau sholeh wal muslih, baik dan memperbaiki. Itu orang yang sudah ibadah. Jadi kalau ada orang yang ibadah, ada orang beribadah tapi ibadahnya masih baik, akhlaknya masih tidak bagus, kelihatan tidak masih bagus, berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Bisa jadi karakteristiknya yang salah, gitu kan, atau model prinsip-prinsip ibadahnya yang salah, niatnya bukan karena Allah, tapi karena yang lain, gitu kan. Nah, begitu. Terima kasih. Ini komentar saya terhadap tema ini. Terima kasih. Silakan satu pertanyaan di sini tadi yang saya ungkapkan. Terima kasih. Insyaallah kita akan masuk ke tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.